Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan saya Dimas Pradityo, selaku pemateri sekaligus moderator yang akan membimbing serta memaparkan materi mengenai akad salam yang akan kita presentasikan pada kali ini. Mengenai akad salam, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian akad salam. Nah, secara bahasa berasal dari kata as-salam yang berarti pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Nah, secara terminologi, para fuqaha menamainya al-mahawiij, barang barang mendesak karena ia sejenis dengan jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Nah, dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, salam sendiri adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'i dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilhi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran, yang mana Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Sedangkan menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 551 yaitu, Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Hadis, menurut Al-Hadis, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mugharodah, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jenis-jenis akad salam yang pertama itu salam. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan kemudian hari. Yang kedua itu salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi ba'i salam yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok supplier, atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Pelakuan akuntansi skala 103, di mana pengakuan untuk pengukuran. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, piutang salam dilakui pada modal usaha, salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Yang kedua, modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Nah, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Nah, untuk akuntansi untuk penjualnya, yang di mana yang pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga, jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang keempat, jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Yang kelima, jika kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau direct direct connection pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Dan terakhir yang keenam, dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang, pesanan diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Teman-teman. Nah, sini ada perlakuan akuntansi PSAK 103 untuk penyajian. Ini mana sebelumnya itu adalah untuk pengakuan dan pengakuan dan pengukuran. Di sini ada untuk penyajian, di mana pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Berikutnya, piutang yang harus dilunasi oleh penjual
karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Nah, setelah itu persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah, biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Nah, apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, teman-teman. Ketiga itu pengungkapan, di mana penyajian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam, di mana pengungkapan penjual dalam transaksi salam meliputi piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa, jenis dan kuantitas barang pesanan, serta pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, teman-teman. Nah, jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi ini adalah akad salam merupakan akad jual beli dengan uang muka dan pengiriman di belakang. Nah, walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada gharar. Nah, salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariah Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah serta harus mengikuti rukun dan ketentuan yang digariskan. Selain akad salam, yang biasa juga dikenal salam paralel. Salam paralel merupakan akad salam di mana barang tidak dimiliki oleh penjual dan penjual memesannya kepada pemasok lainnya. Akad ini juga diizinkan syariah asalkan antara kedua akad tersebut tidak saling tergantung dan menjadi syarat. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad pembeli dan penjual, teman-teman. Jadi, begitulah penjelasan mengenai akad salam kita pada kali ini. Semoga teman-teman yang menyimak video ini serta menonton video ini dapat memahami atau mempelajari lebih lanjut mengenai akad salam. Jika terdapat informasi yang kurang, maka diharapkan teman-teman dapat membaca ataupun mencari sendiri melalui jurnal-jurnal yang telah tersedia, ataupun artikel-artikel yang telah menjelaskan mengenai salam tersebut, teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.